Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Senin Legi ya, dimanapun Anda berada. Ya, hajan materi kali ini tentang ujian Tuhan. Jadi, kalau teman-teman Senin Legi kena masalah, ya, terus tidak selesai-selesai. Ya, tapi kondisi Anda, hubungan Anda dengan Tuhan itu baik-baik saja. Ibadah juga baik, perilaku Anda terhadap masyarakat juga baik. Ya, terhadap sesama juga baik, terhadap alam semesta juga baik, terhadap hewan-hewan juga baik. Terus Anda kena masalah dan Anda tidak sedih, tidak stres, tidak depresi, tetap tenang, maka masalah yang menimpa Anda itu adalah ujian. Sulit toh, bahwasanya kita ini mendapat ujian itu sulit, mendapatkan saja. Kita ini loh mendapat ujian itu sulit. Jadi hanya orang-orang tertentu yang diuji oleh Tuhan. Nah, terus yang menimpa kita masalah itu apa? Ya kalau tidak hukuman Tuhan, ya karma. Gitu. Nah, ketika teman-teman Senin Legi ini ya, diuji oleh Tuhan, itu yang pasti derajat Anda pasti meningkat. Kualitas diri Anda pasti meningkat. Makanya ketika orang ini diuji Tuhan, dan dia tidak stres, tidak depresi, tenang, itu berarti ujian. Apakah teman-teman Senin Legi layak menerima ujian? Ya mungkin 1001 gitu loh ya. Ya, kalau kayak Anda dan saya ini sama saja, tidak layak mendapatkan ujian Tuhan. Bagaimana mau mendapatkan ujian? Nah, wong sekolah jarang nulis gitu loh. Wong sekolah jarang nyang gitu loh. Ya, kita ibaratkan seperti itu ya. Ibadah kita sama Tuhan itu masih bolong-bolong. Terus kita diuji. Apakah layak? Ya enggak. Ketika sholat kita bolong-bolong, bukan ujian, tapi hukuman Tuhan yang kita terima. Ya. Nah, dari sini ya, saya berharap dengan pemahaman ini, ya, teman-teman Senin Legi ini bisa melihat masalah yang Anda hadapi. Kalau tidak karma, ya itu adalah hukuman Tuhan. Lah yang Anda harus lakukan adalah ditirakati, ya, njaluk ngepuro, njaluk nyapuro, ya, minta maaf sama Tuhan, berjanji tidak akan mengulangi, terus memperbaiki diri Anda. Itu yang Anda harus lakukan. Fokus di sana saja gitu loh. Jangan fokus efeknya. Kebanyakan dari kita itu fokus efeknya, ya. Sehingga ketika kita ini melakukan pembenahan diri, kita itu tidak bisa totalitas. Mikir efeknya. Saya sudah ngamalkan, sudah poso ngebleng pati geni 3 tahun, tidak ada perubahan. Nah, karena apa? Anda fokus di efeknya. Fokus di penebusannya gitu. Artinya fokus di hasilnya. Tapi ketika Anda larut di dalam penjiwaan, membersihkan diri Anda, maka otomatis ya, hasilnya ini ya, ketika ini bersih, ketika ini diampuni oleh Tuhan, hasilnya ini akan pasti. Loh iya teman-teman, saya pernah mengalaminya sampai 3 tahun, hampir 4 tahun ya. Saya berproses ya, saya terobsesi dengan hasilnya. Meskipun ketika saya melakukan proses itu, melakukan penjiwaan, saya paksakan untuk bisa menjiwai ya. Tapi masih 4 tahun baru selesai. Padahal sebelum-sebelumnya 1 bulan itu paling lama, 2 minggu sudah selesai. Karena saya larut di dalam prosesnya sudah. Saya bisa memfanakan apa yang menjadi obsesi saya. Nah, pada waktu itu ya, saya keluar dari pekerjaan, tidak dapat pekerjaan. Kebutuhan banyak. Ya, 1 bulan nganggur. 2 minggu, cuma 2 minggu. Dapat panggilan kerja. Tidak cuma 1, 10 perusahaan. Yang saya lakukan apa? Ya tetap lamaran kita apply ya, kan via Jobstreet gitu. Lamaran kita apply. Ya. Tetapi ketika kita ini sudah larut di dalam tirakat, di dalam prihatin, totalitas wis sudah. Tidak ada yang bisa ganggu wis. Berdua dengan Tuhan.
Ya, kepentingan saya ini mendapat pekerjaan atau ndak wis sudah, ndak ngurus saya. Urusanku saya ini ngrisi hati, ngrisi jiwa. Itu 2 minggu teman-teman. Ya yang terakhir 2017. Ya. Itu sampai 4 tahun gitu. Melamar ke perusahaan ditolak. Ya ditolak ya kalau 100 kali lebih. Sampai saya sudah saya enggak akan ngelamar perusahaan. Saya enggak akan bekerja ikut orang lagi wis. Nekat, saya percaya sama Tuhan. Akan kasih saya rezeki. Loh, sampai segitunya aja. Saking capek gitu ya. Saking capek melamar pekerjaan. Ya, karena apa ya, tinggal deal-dealnya itu ya, tinggal ya sudah nego gaji, mesti gagal. Gagalnya di nego gaji. Ya kalau level staff, level supervisor ini kan biasanya kan sudah ditentukan gajinya. Yang saya lamar ini kan level manajerial. Nah itu. Ya tes lulus semua. Nah, giliran nego gaji kalah wis. Ya. Pesaing saya tinggal 2 orang, kalau nggak saya keterima ya orang tadi yang keterima. Kebanyakan saya nggak terima. Ya. Apakah karena gajinya terlalu tinggi? Tidak, teman-teman. Menurut saya tidak ya. Saya pernah uji coba juga gitu ya. Saya turunkan gaji di bawah standar, ya nggak diterima gitu. Ya ternyata ya juga ada unsur black magic juga ada gitu loh. Ketika itu akhirnya saya harus akhiri. Ya, saya harus akhiri, saya tidak akan terobsesi dengan pekerjaan itu lagi. Tuh, saya tinggalkan ya pekerja 15 tahun ya sebagai HRD manager. Itu saya tidak pernah saya kejar lagi sampai sekarang. Ya. Ya saya pasrah ya. Ketika saya sudah pasrah seperti itu, rezeki itu mulai ada. Mulai ada kasus yang saya tangani. Ya, mulai ada. Ya. Nah itulah teman. Jadi jangan terobsesi dengan hasilnya. Ketika terobsesi dengan hasilnya, ya seperti yang saya alami. Gitu. Hampir 4 tahun ini. Baru terbuka. Walaupun bukan yang passion kita ya, bukan bakat kita. Gitu. Pekerjaan yang lain. Tapi minimal sudah terbuka, minimal ada pemasukan. Ya. Dan yang pasti yang Anda harus lakukan adalah pekerjaan itu ada keberkahan buat Anda. Ya. Nah, itulah gambarannya ya. Teman-teman Senin Legi ya. Ketika Anda diuji dengan Tuhan ya. Nah, kalau yang saya alami itu apakah ujian? Ya. Kalau Anda katakanlah berproses ya. Ketika Anda hijrah ya, memperbaiki diri ya. Dari katakanlah terpuruk karena hukuman, karena terpuruk karena karma, terus Anda hijrah ya, mendekatkan diri kepada Tuhan, itu baru hukuman. Sudah pindah ya, dari karma, dari azab ilahi, terus Anda memperbaiki, terus semakin berat, itu adalah ujian Tuhan. Ya, untuk melihat kesungguhan Anda. Lah itu yang saya alami ya sampai 3 tahun ya. Ya karena kesalahan saya, karena saya terlalu terobsesi dengan hasilnya. Coba ketika saya larut di dalam prosesnya, maka tidak akan begitu lama, ya. Akan cepat sekali. Ya, itulah pelajaran ya, teman-teman Senin Legi, semoga bisa Anda dapatkan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.